Simpang siurnya informasi terkait pembagian kios di Pasar Pada Lolewa masih menjadi topik hangat dalam diskusi. Mikael Wawin, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindak Lembata menjelaskan bahwa kios yang dibangun hasil revitalisasi adalah 56 buah yang diperuntukkan bagi 46 pedagang yang terdampak langsung. Namun demikian, informasi tentang adanya transaksi uang dalam pembagian kios tersebut belum tuntas dikupas. Berikut hasil wawancara media ini dengan para pedagang pasar Pada yang terdampak langsung dari pembongkaran tersebut. H-1 sebelum penyerahan kunci. Pada saat pelaporan ke Sekda. Karena begini, kalau kami ketemu sama mereka, pasti mereka punya asumsi sendiri nih. Iya, betul. Makanya kita butuh data dari kakak mereka supaya kita bisa adu argumen dalam sana. Jangan sampai mereka kasih informasi gini, kami harus turun cross check lagi. Kalau RDPB hadiran kami juga siap. Itu malah lebih bagus. Kami siap. Makanya saya bilang tadi. RDPB kami siap. Sekalian kita bahas dengan semua ini. Karena ini bangunannya harusnya lebih yang kosong berapa baru kamu akomodir siapa-siapa. Kan begitu. Ini kan tiba-tiba permintaan saya waktu itu kalau mau serah terima, saya sampaikan di Pak Kadis, Pak Kabit, Pak Bupati hadirkan di pasar serah terima. Kok kaget-kaget mereka bersurat datang terima di aula. Terus ada lagi disinyalir di sini ada permainan uang. Kalau mau ada tempat bagus kasih uang. Karena terus terang saya punya istri saya sampaikan ada teman pedagang yang sudah dapat peta kios kasih istri uang. Cuma kami tolak waktu itu. Ada penawar. Jadi kalau bahasa saya kalau mau dapat tempat enak itu yang jadi masalah. Ini karena permintaan Pak Sekda. Karena Pak Sekda dia meminta yang semakin kacau. Nanti apa ulang? Tidak, itu data. Nanti kakak duduk rembuk lagi dulu. Kita bikin sendiri lagi Pak. Ya klarifikasi saya punya berat. Oh kita bukan di DPR. Kita bukan siap. Saya ini pedagang. Jadi nanti hari Senin kami Kalau bisa kamu buat surat, ya toh, supaya Senin pagi kamu antar sana data surat itu yang nanti kita sampaikan agenda. Saya coba kirim format suratnya seperti Pak Kabit bilang saya jual peta kios itu di mana? Itu peta kios saya bangun, saya dinding semua. Makanya waktu krisis terus terang ekonomi lagi hancur. Jadi saya tidak mampu jualan lagi karena ini akhirnya saya suruh teman satu kau ganti rugi saya punya bangunan. Akhirnya saya buat modal, saya buka warung di depan sini. Jadi itu bukan soal jual beli, ganti rugi saya punya bangun, saya punya dinding, saya dinding lagi di atasnya itu. Jadi itu ganti rugi bukan soal jual beli. Saya sedikit klaim soal pernyataan Pak Kabit Perdagangan itu. Terus kalau soal jual beli, Pak Kabit juga pernah menjual beli peta kios. Sementara terkait tudingan yang dialamatkan ke dirinya, Mikael Wawin tegas mengatakan bahwa soal uang, kalau mereka punya bukti silakan lapor. Kios itu barang pemerintah, jadi kalau sudah tidak digunakan mestinya dikembalikan kepada pemerintah dan bukan dipindah-tangankan dengan transaksi uang dan bisa diselidiki bahwa ada transaksi di bawah tangan, ujar Mikael. Berikut wawancara media ini dengan salah satu pedagang yang disebut-sebut juga memainkan peran uang dalam pembagian kios. Nomor 18. Iya. Habis itu Dia tidak kasih. Saya mintakan ada itu yang saya mintakan kan penjual mas bilang di depan berjejer tuh, tapi hanya dia kasih penjual sandal semua mereka. Kami berapa korban itu? Ada Bapak Ica, Haji Sahari penjual mas, saya dengan siapa lagi? Mama Jiriska. berarti itu bongkaran kedua nih? Iya bongkar yang pertama itu Bapak, bongkar yang pertama tapi tidak ada yang dapat. Ini pembongkaran kedua baru saya dapat. Dia kasih apa? Karena Pak Mantonya baik, jadi dia kasih saya. Lalu orang bilang Mamun Haji dan pakai sogok itu seperti apa? Kasihan. Tidak, Bapak. Dia baik itu Pak Manto dengan ini mereka Pak Kabit. Itu Pak Manto belum dia kepala belum. Ini baru dia kepala, jadi kami jadi saya bilang dia baik karena dia kasih saya. Habis dia omong tuh karena dia bilang apa kasihan. Karena itu lorong masuk. Jadi itu kalau saya jual terus di situ kan tertutup. Itu dulu kios itu. Kios Pak. Apa? Begini tuh karena tempat jualan kan lorong begini Pak. Itu Kami dulu 3 tidak meter. bisa cekcok Bapak. Saya itu tidak bisa cekcok macam berkelahi apakah.
Sudah. Karena itu, kenapa dia tidak mau? Hanya kita penjual emas itu tidak ada harganya di mata Gani. Kami hanya di pinggir jalan. Coba lihat, Bapak kalau ke sana. Coba lihat semua penjual emas di pinggir jalan. Nah, dia sangka katanya saya. Cuma saya pergi tanya karena itu kan saya punya kios. Dia mau singkirkan lagi ke belakang. Jadi saya pingin ketemu suaminya. Dia bukan kasih uang. Bukan kasih uang. Kenapa saya mau kasih sedangkan Pak Manto bilang, saya tanya bilang, Pak Manto nanti kita bayar di kantor. Dia bilang tidak. Pak Manto omong. Jadi kenapa saya mau kasih Rani? Rani pekerjaannya apa? Pak Manto kan kepala. Berarti kios kemarin lo sampai kan kasih saja. Iya. Tidak ada bayar-bayar. Iya. Karena makanya ada itu lorong masuk itu Pamang. Kalau itu makanya dikait situ. Toh kalau memang di situ, kalau memang saya tutup jalan di situ kan tidak ada lorong ke belakang kesian. Orang kesian di belakang toh. Jadi saya bilang kalau memang saya tidak dapat kios itu, tetap saya dijual di situ. Saya lebih bagus jual di situ toh, karena saya punya langganan juga tahu semua di situ. Karena saya sudah berapa tahun di situ menjual. Saya dapat kios ada satu di belakang besi. Itu saya pakai ganti rugi Bapak. Lele. Sudah jo kios marengnya. Itu nih cerita. Karena sudah 2 kali pembongkaran ini baru kita dapat toh. Lama-lama dia ini lagi. Tidak mau kasih kami menyembunyikan ke belakang. Langsung bantu sang.